Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sudah menunggu video YouTube dari Bu Guru? Dan siapa yang kangen karena kemarin tidak ada video YouTube-nya? Masya Allah, baru cuma sekali nggak ada video YouTube-nya. Masa kangen? Kegeeran ya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan benar ada yang kangen. Teman-teman, hari ini adalah waktunya kita belajar bahasa Indonesia. Subtema terakhir ya. Bahkan besok kita ulangan harian tema 5F. Belajar yang rajin teman-teman. Rajin, tambah rajin. Semangat, tambah semangat. Hari ini ya, pembelajaran kita yang menjadi pembahasannya adalah tentang menjelaskan menjelaskan pokok pikiran dalam teks, juga membuat ringkasan dari teks eksplanasi ya. Cuma 2 poin aja. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pembahasan pertama, menjelaskan pokok pikiran dalam teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi itu masih ingat? Teks yang bercerita tentang fakta ya, proses terjadinya sesuatu ya yang terjadi di alam atau di kehidupan masyarakat sosial ya. Hari ini judul teks eksplanasinya adalah benda, penghantar, dan penghambat kalor. Ada di halaman 79 buku tematiknya teman-teman 5F ya. Mari kita baca sama-sama, kita simak. Benda penghantar dan penghambat kalor. Ingat, kita akan mencari pokok pikiran ya. Nah, ini menjadi tugasnya teman-teman hari ini. Jadinya tetap fokus ya. Tugas hari ini adalah mencari pokok pikiran. Oke, siap. Paragraf yang pertama ya. Manusia banyak memanfaatkan panas atau kalor dalam kehidupannya. Untuk itu, manusia menggunakan alat bantu penghantar panas atau yang dikenal dengan sebutan konduktor. Panas atau kalor dapat dengan mudah menjalar melalui benda-benda yang bersifat konduktor panas. Lanjutannya ada di sini. Tuh. Jenis bahan yang dapat menjadi konduktor panas yang baik salah satunya adalah logam, seperti baja dan aluminium. Lihat saja wajan penggorengan yang terbuat dari logam. Wajan dapat menghantarkan panas dengan baik sehingga bahan makanan yang dimasak cepat matang. Itu di paragraf pertama. Apa kira-kira yang menjadi ide pokoknya atau pokok pikirannya ya? Kalau belum ketemu baca terus ya. Paragraf pertama. Sekarang paragraf kedua. Ada pula jenis bahan yang memang bukan penghantar panas yang baik. Walaupun tidak dapat menghantarkan panas, jenis bahan tersebut masih bermanfaat bagi kita. Jenis bahan yang tidak mudah menghantarkan panas disebut dengan isolator. Contoh isolator antara lain plastik, kayu, karet, dan kain. Isolator dapat menahan panas keluar dari bahan sehingga membuat tetap hangat di dalam. Sweater, ya bacanya sweater bukan sweater teman-teman. Sweater, jaket, sarung tangan, ataupun kaos kaki merupakan contoh benda yang menggunakan bahan isolator panas. Semua benda tersebut dapat mencegah panas tubuh keluar sehingga tubuh tetap hangat saat cuaca dingin. Tidak hanya itu, bahan plastik juga merupakan isolator yang sangat bermanfaat. Plastik banyak dipakai sebagai pegangan untuk wajan atau panci sehingga panas tidak merambat sampai ke tangan. Hal tersebut juga membuktikan bahwa bahan berjenis konduktor dan isolator dapat digunakan secara bersamaan. Paragraf kedua. Sekarang kita paragraf ketiga. Panas atau kalor akan selalu bergerak dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah.
Hal itulah yang membuat minuman yang paling panas sekalipun akan menjadi dingin jika diletakkan di tempat yang dingin. Minuman itu akan semakin dingin dan pada akhirnya memiliki suhu yang sama dengan sekitarnya. Akan tetapi, jika minuman tersebut disimpan di dalam termos yang merupakan isolator, panas minuman tersebut akan tetap bertahan lebih lama dibandingkan dengan tidak memakai termos. Ya, itu dia. Ada 3 paragraf ya yang berjudul benda penghantar dan penghambat kalor, yang kemudian tugas teman-teman adalah mencari apa yang menjadi pokok pikiran atau pokok pikiran masing-masing paragraf yang ada pada bacaan tersebut ya. Ide pokoknya gitu. Apa teman-teman kira-kira? Paragraf yang 1. Sudah dibaca ya. Kalau belum ketemu baca lagi sampai benar-benar paham. Bu guru juga begitu teman-teman. Nah, sekarang akan kita bahas, akan kita kupas ya dari bacaan tersebut yang tadi sudah kita lihat. Paragraf pertamanya, apakah yang menjadi pokok pikirannya? Oke, paragraf 1 ya, yaitu pokok pikirannya adalah alat bantu penghantar panas atau dikenal dengan sebutan konduktor ya, itu dia. Kemudian bagaimana dengan pokok pikiran paragraf yang kedua? Paragraf kedua adalah pokok pikirannya panas atau kalor bergerak dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah. Dan yang ketiga, kayaknya ketukar nih teman-teman. Maaf ya. Jadi yang pertama itu alat bantu penghantar panas atau dikenal dengan sebutan konduktor. Itu yang 1. Nah, yang keduanya ini salah nomorin lagi. Yang keduanya adalah yang jadi pokok pikiran adalah bahan yang tidak menghantarkan panas dengan baik, itu disebutnya isolator. Nah, yang ketiga, paragraf ketiga itu pokok pikirannya adalah panas atau kalor bergerak dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu tinggi rendah. Itu ya pokok pikirannya. Ya, jadi Bu Guru ulang. Pokok pikiran paragraf pertama, alat bantu penghantar panas atau dikenal dengan sebutan konduktor. Kemudian pokok pikiran yang kedua adalah bahan yang tidak menghantarkan panas dengan baik disebut dengan isolator. Dan yang ketiga, pokok pikiran paragraf ketiga adalah panas atau kalor bergerak dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah. Situ ya, salah nomorin Bu Guru. Mohon maaf lahir batin ya. Lanjut teman-teman, seperti itu nanti tugasnya. Nah, ini membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Ya, diringkas, dirangkum. Teman-teman, ingat bahwasanya kalau ingin membuat ringkasan dari sebuah teks eksplanasi harus memperhatikan yang pertama fokus pada judul, ya judul artikelnya atau judul dari bacaannya. Terus apa yang sedang dibicarakan dalam artikel diperhatikan baik-baik. Dan ide pokok ya seperti tadi, ide pokok atau pesan yang ingin disampaikan dalam artikel. Dan yang keempat adalah harus kita pahami apakah ide penjelas yang terdapat dalam artikel ya. Kalau sudah ada ide pokok pasti ada ide penjelasnya. Ada kalimat ya, keterangan atau ya ide penjelas teman-teman. Kita langsung kepada contoh ya. Contohnya itu ada di halaman 100 teman-teman. Silakan dibuka, diperhatikan halaman 100 ya, Bu Guru bacakan. Teman-teman simak. Judulnya adalah Batik Cetak dan Keunikannya. Paragraf pertama, batik tulis dikenal sebagai batik halus karena pengerjaannya yang memang membutuhkan waktu yang amat lama dan proses yang amat rumit. Hal ini pula lah yang membuat harga batik tulis lebih mahal dibandingkan batik dengan proses pembuatan lainnya. Untuk memenuhi keinginan pasar yang beragam, batik cap kemudian dikembangkan. Sekalipun dikenal dengan nama batik cap, namun proses pembuatannya pun tak kalah rumit. Hal yang membuat batik cap lebih cepat dibuat adalah karena menggunakan canting cap dan pengerjaannya yang lebih sederhana dibandingkan batik tulis. Canting cap sendiri merupakan
potongan-potongan tembaga yang dibentuk menyerupai pola tertentu. Paragraf kedua. Proses pembuatan batik cap dimulai dari peletakan kain di atas meja yang telah dilapisi alas yang lunak. Lilin atau malam kemudian direbus hingga mencair dan dijaga agar suhu lilin tetap panas. Canting cap kemudian dimasukkan ke dalam cairan lilin. Cap kemudian diletakkan dan ditekan dengan kekuatan yang cukup di atas kain yang telah disiapkan tadi. Cairan lilin tersebut dibiarkan meresap ke dalam pori-pori kain sehingga tembus ke sisi lain permukaan kain. Paragraf yang terakhir, yang ketiga. Setelah proses cap kain selesai, kain masuk ke proses pewarnaan dengan mencelupkan kain berpola ke dalam tangki berisi pewarna. Bagian permukaan kain yang tertutupi cairan lilin sebelumnya tidak akan terkena dalam proses pewarnaan. Selanjutnya adalah menghilangkan bekas motif cairan lilin melalui proses penggodokan atau yang dikenal dengan ngelorot. Bahasa Jawa kayaknya ya. Proses yang sama dengan yang terdapat dalam proses batik tulis. Untuk setiap warna yang ingin ditambahkan, maka semua proses mulai dari pengecapan menggunakan lilin, pewarnaan, dan penggodokan harus diulang kembali. Setelah pewarnaan dan penggodokan selesai, dilakukan proses pembersihan dan pencerahan warna dengan menggunakan soda. Terakhir, kain dikeringkan dan disetrika ya. Sama, ada 3 paragraf juga. Judulnya batik, cetak, dan keunikannya. Tapi tugas teman-teman hari ini adalah membuat ringkasan ya. Lumayan banyak ya. Coba kalau diringkas jadi bagaimana teman-teman? Ya. Kira-kira jadi bagaimana? Ya, ini dia. Bisa diringkas seperti ini. Judulnya jangan lupa ditulis, yaitu batik cetak dan keunikannya. Nah, ini hasil rangkumannya adalah batik cap dibuat dengan lebih sederhana karena menggunakan canting cap. Proses pembuatannya adalah, langsung deh tahapan-tahapannya. A. Kain diletakkan di atas meja. B. Canting cap dimasukkan ke dalam cairan lilin. Kemudian C. Cap diletakkan di atas kain dengan kekuatan yang cukup. D. Kain diberi warna. E. Kain dikeringkan, kemudian disetrika. Lebih sedikit kan? Tapi teman-teman masih bisa paham kan? Ya, karena sesuatu yang penting dari paragraf tersebut atau dari bacaan tersebut tetap ditulis ya. Jadi orang yang membacanya masih tetap bisa paham, mengerti arti maksud tulisan tersebut. Hore teman-teman, selesai. Ini dia tugasnya. Apa ya tugasnya? Oh, silakan tuliskan pokok pikiran masing-masing paragraf dari teks eksplanasi yang berjudul Masalah Kemacetan Jakarta. Ada di halaman 107. Oke, let's go check. Ada di halaman 107 tulisan berjudul Masalah Kemacetan di Jakarta, di Kota Jakarta. Kemudian ya, jangan lupa tuliskan pokok pikirannya. Paragraf pertama, pokok pikirannya apa? Paragraf kedua, pokok pikirannya apa? 3 apa? 4 apa? Tulis di buku tulis. Tulisannya yang bagus, yang rapi, fotonya juga yang jelas, biar bu guru nggak pusing bacanya ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman, pembahasan hari ini selesai. Say hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.